Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 13 Agustus 2025, Hari Biasa, Pekan ke-19. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus, Sang Musa Baru, untuk membimbing kami di jalan keselamatan. Mampukanlah kami untuk selalu setia mengikutimu dengan semakin tekun mendengarkan sabdamu serta melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tapi jika tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang memiliki iman dan selalu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk lemah. Kita orang yang berdosa. Kita selalu menyadari bahwa kita selalu memiliki keterbatasan dan juga ketidakmampuan dalam setiap, bahkan semua segala rencana yang ada di dunia ini. Kita sudah dengarkan tadi bacaan dari Injil Matius. Di sini Yesus menekankan bahwa kita manusia memang harus memiliki kesadaran dan juga keteguhan hati dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikutnya. Dalam menjalani tugas-tugas itu, tentu ada saja hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas, bahkan membuat kita semakin terarah kepada hal-hal yang negatif. Dan kadang perasaan-perasaan itulah yang menimbulkan kita, bahkan dapat mengancam kita kepada keberdosaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang dosa itu tidak bisa kita lepaskan. Dosa sudah melekat sejak Adam dan Hawa diciptakan. Namun Allah mengutus Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus yang selalu hadir di tengah-tengah kita, dia berusaha dan dia berani berkorban untuk menebus dosa-dosa kita sampai mati di kayu salib. Kita yang memiliki dosa ini, kadang kita sering lupa untuk berdoa, kita sering lupa untuk mengakui bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk yang lemah dan terbatas. Kita sering egois, kita sering menyalahkan orang lain, bahkan
kita sering menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun orang-orang itu tidak memiliki kesalahan apapun. Sebaliknya, ketika kita tidak memiliki kesalahan, kita selalu menguji Tuhan sendiri bahwa mengapa kita ini selalu dipersalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada di akhir bacaan Injil tadi, Yesus juga menekankan soal bagaimana kita ingin bersatu dan juga memperjuangkan persatuan itu dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Khususnya orang-orang yang seiman dan seperjuangan kita selama ini. Yesus mau dan juga dari kita ingin memperjuangkan diri kita masing-masing bahwa segala dosa yang telah kita perbuat sebelumnya atau bahkan dosa-dosa yang akan kita perbuat sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati. Semoga itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa kita harus menyadari kelemahan kita. Kita harus rendah hati, semakin mengenal diri kita lebih baik, bahwa sebetulnya ada kesempatan untuk berubah dan terus berbuah menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal, yakni kerajaan surga yang didambakan oleh semua orang. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada orang-orang yang menganggap kita lemah dan juga selalu menjatuhkan kita. Memang kita pandang bahwa mereka adalah musuh terberat, musuh terbesar, dan Yesus mengingatkan kita supaya kita selalu mendoakan mereka. Kita mendoakan lawan-lawan mereka, kita mendoakan musuh-musuh kita agar mereka sadar akan kelemahan mereka juga, dan mereka boleh turut bersama kita kembali kepada ke jalan yang benar, yakni jalan Yesus sendiri, sang kebenaran sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa bagi semua orang dimanapun mereka berada, baik itu sesama maupun lawan kita. Biarkanlah kita menyadari segala kerapuhan kita ini dengan berbuat hal-hal yang baik, dan juga kita bersyukur atas rahmat keselamatan yang boleh kita terima sampai saat ini. Kiranya Tuhan selalu memperkuatkan kita dalam segala tugas dan tanggung jawab kita, dan Tuhan selalu menyempurnakan segala rencana kita ke depannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.